Shalom, salam sadis, salam hari Minggu, salam Paskah buat teman semuanya yang merayakannya ya. Pada hari pagi ini udah lama saya nggak upload video renungan Minggu pagi. Jadi hari ini di hari yang baik ini, Minggu Paskah ini, saya upload video untuk saling menguatkan sesama saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus. Buat teman-teman Cuan Army lain, seperti biasa video di minggu pagi ini tidak bahas market kripto ya. Ini video untuk sesama teman, sesama pengikut di channel ini yang saudara seiman di dalam Kristus. Jadi yang enggak, ini di skip aja, dilewati video minggu pagi ini seperti biasa ya. Ini hanya untuk golongan pengikut Kristus. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini video untuk menguatkan bagi kami gitu. Shalom buat teman-teman semuanya di minggu pagi ini, minggu yang baik ya, minggu yang sangat indah bagi kita, di mana kita merayakan Paskah pada Tuhan kita, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita ya. Jadi pada pagi hari ini saya cuma mengingatkan kondisi saat begini sekarang ini, seperti biasa terus saya ingatkan untuk lebih dekatkan diri sama Tuhan ya, lebih utamakan apapun itu untuk saat ini. Paling bagus itu first, utamanya adalah mendekatkan diri sama Tuhan ya. Walaupun dengan berita yang gonjang-ganjing ya kan, entah itu bencana lah, entah itu perang lah, entah itu virus lah, penyakit, segala berita-berita yang negatif yang buat fear ya kan, itu kita patahkan. Jadi jangan takut untuk menghadapi ke depan, mau dia katanya gelap, mau katanya gempa, mau apapun itu, selama kita bersandar sama Tuhan ya, di situ kita tidak akan pernah goyang gitu. Ya betul, kondisi saat begini ini ya, memang ya seperti saya ingatkan lagi ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena apa yang kita lihat kejadian saat sekarang ini ya, itu udah seperti yang tertulis di Alkitab, segala tanda-tanda, segala kejadian itu sudah tercantum di situ. Ya, jadi kitanya aja yang harus harus wake up, harus sadar, ini waktu udah nggak lama lagi gitu kan. Apa yang ini kan semuanya udah mendekati gitu. Jadi kitanya sendiri harus perbaharui diri, perbaiki diri. Jadi jangan terpengaruh dengan yang nggak terlalu penting-penting atau apa. Hindarilah yang begitu-gitu ya, atau yang saling menghujat atau apa. Nggak perlu terlalu ini. Ya, kalau kita lihat sekarang juga kebangkitan antikristus ya semakin marak, semakin kenceng juga ya kan. Tapi kitanya sendiri juga tidak tertuju ke sana, jangan fokus ke sana. Memang itu harus terjadi, justru kitanya yang harus lebih perkuat doa ya kan, untuk menghadapi yang kedepannya yang akan terjadi gitu. Itu udah kondisi saat ini masih seperti di Indo ya kan, pelarangan ibadah ini itu masih mending pelarangan ibadah ya. Ya kita lihat di Afrika itu 2 bulan lalu sekitar 70 orang umat Kristen yang dibunuh kan, sadis ya, berbagai hal lah.
itu belum ini. Ya, kita doa-doa, jangan pula kita masuk di masa tribulasi. Ya, saya sekarang ini justru doa, ya kalau memang kedatangan Tuhan udah deket, terjadi rapture, ya udah kita minta bareng-bareng diangkat. Jangan kita masuk di masa kesusahan, tribulasi. Tribulasi itu masa yang sangat sulit sekali. Itu boleh katakan penyiksaan juga gitu ya. Tersiksa kita di ini, dan nah disitulah chip-chip ini mulai ini ya, kebangkitan antikristusnya ya. Dia punya leadernya udah keluar gitu. Jadi ya itu, maka untuk saat ini dengan waktu yang Tuhan berikan, ini kesempatan yang singkat, jangan pernah goyang iman kalian walaupun ditertawakan, dijelekkan. Nggak perlu goyang, karena kita tahu yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup gitu. Ya kan ada kalau dilihat ya dibilang wah, orang Kristen itu tuh nyembahnya nyanyi-nyanyi doang. Ya kan, nyembah nyanyi katanya, atau nyembah orang yang dibunuh, yang disalib, atau berbagai hal lah. Ya, itu kalau kita lihat, kalau Anda yang masih terlalu ini, Anda mungkin, tapi kalau saya pernah ketemu dulu yang gitu-gitu kan. Dulu waktu di London ada tuh di apa namanya, di market gitu, ada penyebaran ISIS gini gitu kan. Dia sempet ini, hei kamu siapa? Saya bilang enggak, saya bukan ini, saya agama Kristen. Terus dia coba debat saya kan, ya saya ketawa aja. Saya cuma tinggal ya, imanmu, karena saya ngerti juga sedikit Islam, langsung saya ke dia, lakum dinukum waliyadin. Dia lihat saya ini juga, brother, where are you from katanya. Gua bilang gua dari Indonesia gitu kan. Dia agak oh Indonesia, oh kamu bukan agama Islam gini-gini. Itu nyebarkan haluan keras itu yang di market gitu. Jadi ya saya bilang, kepercayaanku, kalau kamu nggak percaya Tuhan yang sembah, ya kamu uji, ya kan, coba kamu uji aja. Kalau saya sudah tahu, saya udah uji gitu. Jadi saya sering ketemu yang ngejek atau apa. Saya bilang ya, kalau kamu belum kenal Tuhan, saya ujilah, ya kan, coba kamu nyebut nama dia, ya kan. Nah, kamu bilang kalau kamu benar Tuhan, datanglah pada saya gitu, tunjukkan gitu. Berani nggak kamu uji? Itu aja. Jadi saya nggak pernah, kalau orang mau hujat Tuhan Yesus, mau apa, saya nggak pernah tersinggung. Saya bilang ujilah, ya, biar dia uji sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu sakit hati ini itu, karena itu yang akan terjadi. Justru kalau di masa tribulasi, itu lebih ngeri. Jadi Anda nggak ada istilah atasnya udah ditekan habis, dikontrol habis. Jadi mudah-mudahan nggak masuk ke masa sana lah. Tapi apapun itu semua rencana Tuhan, ya kan. Kayak misalnya buat saya pribadi, kadang kalau kalian lihat saya buat video gini itu, ada yang komen tuh, dia pikir saya pro Trump, pro politik. Sebenarnya saya bukan pro Trump, atau saya tahu Tuhan pakai Trump ini, ya yang saya lihat pandangan itu saya agak support. Karena apa? Tuhan pakai dia sebenarnya agak mendelay dari rencana-rencana jahat, ya, untuk buat create new world order, ya. Karena Tuhan masih banyak penuaian yang tertunda. Jadi inilah short time ini harus dimanfaatkan hamba-hamba Tuhan itu, ya kan. Nah, Tuhan itu pakai si Trump ini untuk ngerusak rencana-rencana para New World Order ini, ya, para antichrist ini, yang rencana target mereka di 2030 itu mereka udah mau kontrol total, ya. Nah, dengan Trump naik ini, walaupun Anda lihat gejolak ketidakstabilan ini itu, memang Tuhan pakai dia untuk ngacau, dengan rencana jahat yang ditargetkan 2030 itu tertunda. Dengan tertundanya seberapa lama kita nggak tahu, saya nggak tahu, tapi itulah Tuhan beri celah untuk penuaian ini bisa semakin banyak, semakin terjadi sebelum masuk masa kedatangan Tuhan dan
tribulasi, tribulation, ya. Jadi waktu itu udah singkat, kita udah lihat gejala-gejalanya, ya, boleh dilihat di kitab Wahyu apa yang terjadi, ya. Terus ya ada lihat juga ada teman saya punya teman, ya, kenal di WA, dia kirim saya video sebulan lalu, dia kirim saya, bro, menurut lu gimana ini? Terus dia kirimin saya video itu tentang salah satu ini gembala di Indo yang di Cirebon, Bu Nani, ya. Bu Nani itu cerita bahwasanya Tuhan beri dia ini penglihatan bahwasanya ini udah sangkalalah ke-6 yang ditiup. Dia tanya, siapa benar? Saya bilang, ya bisa jadi gitu. Lihat aja sekarang kejadian, ya kan, gejala-gejala itu menunjukkan ke sana gitu, ya. Dan kalau kita balik lagi, kita lihat ke Matius 4 ayat 4 kalau nggak salah, di situ juga tanda-tanda, ya kan, gempa bumi, ya kan, isu perang, ya kan, sesama ini saking panas, bencana, berbagai hal. Jadi tanda-tanda itu semua udah kelihatan gitu, ya. Jadi itu udah, kitanya yang jangan pertanyakan lagi, justru ya kitanya yang harus persiapkan diri gitu, ya. Jadi apapun itu rezeki kita kejar selama ini Tuhan berikan, ya kan, dan ya, pakailah untuk mendukung juga, ya, pekerjaan Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, jangan ributkan soal itu sah nggak 10%, sah nggak kasih ini donasi atau apa, nggak perlu tanyakan. Ikuti kata hati Anda, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, ya kan, tuntun aku. Kadang ikuti kata hati saat Anda melakukan ini 10% atau apa, ikuti kata hati, ya. Jangan terpengaruh, oh udah zaman nggak begini, nggak perlu, ya kan. Itu semuanya mintalah arahan dari Roh Kudus agar dituntun. Jadi apapun keputusan, tindakan yang kita lakukan itu terarah gitu, dibimbing, ya. Jadi itu, makanya saya itu sebenarnya bukan pro Trump atau gimana, justru saya lihat, oh dia ini lagi dipakai Tuhan untuk ngacaukan supaya ketunda rencana target-target para antikristus ini, ya, New World Order-nya mungkin ketunda entah 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke itu Tuhan bisa lebih banyak menuai. Nah, makanya Tuhan sekarang juga cari siapa yang mau bekerja untuk aku, siapa yang mau bekerja di ladangku. Itu, ya, karena tuayan sudah banyak tapi pekerja kurang gitu. Makanya kadang saya bahas ekonomi, saya lihat Trump ini itu, ada yang kirain, wah saya dukung Trump karena ini. Enggak, saya justru lihat gebrakan-gebrakan itu, saya pantau terus, oh begini cara kerja Tuhan. Tuhan pakai orang ini bagaimana untuk mengacaukan, pakai si Elon Musk gimana untuk, jadi itu semua, ya. Nah, kitanya sendiri harus ngeh gitu. Dan saya masih harapkan janganlah sampai iman kalian goyang, ya, atau bertukar imanmu, ya, karena udah nggak salah. Tuhan yang kita sembah satu-satunya Allah yang hidup, yang terus menuntun kita, yang tanpa pamrih, yang justru udah mengorbankan dirinya, ya, di kayu salib, mengorbankan tubuhnya, ya, dengan darahnya, percikan darahnya di kayu salib, ya, telah dibersihkan kita. Dia tebus kita daripada maut, ya kan, dibersihkan dosa kita. Nah, kitanya yang setelah tobat ya harus improve, harus perbaharui terus diri kita. Jangan pula terjerembab, terjerat, masih terkungkung di dalam dosa gitu. Semua kita belajar, saya juga terus belajar kok. Kadang-kala banyak hal, apalagi sekarang ini, saat ini itu semakin banyak tekanan kuasa gelap itu terasa kok, ya. Entah dia kita bisa kuat di dalam diri kita, dia akan serang dari kiri kanan, dari samping, entah dari keluarga, dari istri, dari anak, ya. Tapi kembali ke kitanya, penguatannya semua gitu, ya. Dan teruslah doa
pakai darah Kristus ya untuk membentengi, ya, mengontrol apapun itu, semuanya kembali pada diri kita. Ya, jadi apapun sekarang kalau Anda lihat, oh berita kesusahan ini itu, berita semakin banyak negatif sekali lah. Jangan takut dengan berita-berita tersebut. Bersandar sama Tuhan. Ya, buka kembali di ayat Kejadian, ya, gimana saat Tuhan janjikan juga sama Abraham, ya, ke tanah yang dijanjikan gitu. Janji Tuhan itu selalu tepat, ya. Cuma datangnya kapan, waktunya kita nggak pernah tahu gitu. Justru kita itulah dilatih kesabaran, ya. Nah, oleh karena itu, semoga di hari Paskah ini, ya, di minggu yang baik, yang penuh berkat ini, mari kita introspeksi diri, ya. Terus juga tanyakan pada diri kita. Kita sering minta sama Tuhan itu, tapi kita coba balik lagi, Tuhan, apa yang udah kuberikan padamu gitu. Ya kan? Kadangkala kita harus bertanya balik. Jangan kita terus meminta, tapi kita nggak sadar juga kita apa yang udah kita berikan juga sama Tuhan gitu. Paling tidak, ya, kita hidup benar, kita tunjukkan sebagai umat Tuhan, pengikut Tuhan yang patuh akan dengan ajarannya. Kita tunjukkan saja sikap-sikap kita, itu sudah akan pengaruhi orang sekitar. Lihat, oh begitu pengikut Kristus, ya, yang penuh kasih, penuh sabar, ya, damai, ya, tidak dengan menghujat. Janganlah, ya, jadi umat yang akhirnya menjadi seorang Farisi, ya. Ini kan kadang banyak tuh saya lihat di Indo, ya, sudah sedikit ngerti teologi atau udah kalau ada yang nggak cocok dengan dia langsung dihujat, nggak boleh ini begini, enggak Alkitab ya, langsung wah udah kayak orang Farisi, ya. Farisi kan begitu, ngejudge terus menurut Alkitab, ya kan, di Ulangan begini-gini, di Bilangan begini-gini, hari Paskah nggak boleh mengobati, nggak boleh lakukan hal sesuatu. Saat dia lihat Tuhan Yesus di hari Paskah menyembuhkan orang sakit, Tuhan itu fleksibel, ya. Tuhan itu sangat fleksibel. Tuhan menilai sesuatu hal itu dari hati, ya. Dia tidak baku, dia tidak monoton gitu. Nah, jadi kita sendiri jadi pengikutnya, janganlah jadi Farisi yang gampang menghakimi, gampang mendaulat seseorang. Seperti Anda tahu sekali siapa Tuhan itu, yang Tuhan itu nggak kaku, ya. Tuhan kita itu sangat fleksibel. Dia akan tahu setiap keadaan gitu. Dia akan sesuaikan gitu, ya. Oleh karena itu, ayo mari sama-sama kita bangun iman kita, spesial di hari ini, ya kan. Bila kita tahu kita ada kesalahan atau ada dosa apapun kepada orang tua, sesama atau siapapun, hari Minggu ini kita nyatakan di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, ya, dan tobat dengan sungguh-sungguh gitu. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebelum saya tutup video di hari ini, ya. Jadi saya sangat ingat, mungkin saudara-saudara seiman sekarang yang agak sulit, yang dalam keadaan jatuh gitu, ya. Saya pernah, video terakhir kan saya pernah bilang saya dalam keputusasaan, tapi lewat televisi itu saya didoakan, saya dengar lagunya. Dulu saya nggak tahu lagu apaan, saya cuma ingat nada-nadanya aja gitu. Nah, terus ada yang komen itu Sweet Anointing gitu, ya, dari pendeta John Hartman gitu. Nah, ternyata setelah saya ikuti doa, saya
taruh tangan, tumpang tangan saya, benar dia dengan iringan sweet anointing, saya benar-benar rasakan setelah itu saya di anointing, ya kan? Saya diurapi Tuhan, dibukakan jalan. Nah, semoga hari ini sebelum saya tutup video, saya coba juga ajak saudara-saudara kita nyanyikan sweet anointing. Mudah-mudahan Tuhan mendengar dan Tuhan jamah Anda diurapi, Anda dibukakan pintu rezeki, Anda dibukakan pintu masa depan, ya, Anda dibukakan kesehatan dan segala yang negatif menjadi baik, gitu. Oke? Jadi mari kita sama-sama kita naikkan sebuah lagu sebelum saya tutup video ini, ya. Semoga semuanya juga diurapi. Sweet, sweet anointing, flowing down to make me clean like a mighty rushing stream. Sweet, sweet anointing, pouring out the oil and wine all over me. Just the touch of the hand of the precious Jesus. Let's dip it in the oil of the Holy Ghost. All my fears wipe away, all my tears. It's the anointing that I need the most. Sweet, sweet anointing, flowing down to make me clean like a mighty rushing stream. Sweet, sweet anointing, pouring out the oil and wine all over me. Oke, sampai di sini video di hari Minggu ini. Semoga video di minggu ini dapat memberkati teman-teman seiman, dapat menguatkan dan membangun iman kita sesama, dan menjadi berkat. Kiranya urapan Tuhan hadir di tengah-tengah dan urapi setiap kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Salam saya dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.